Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kembali lagi bersama saya Adit Sela di channel Raja Sela TV. Kali ini saya menciduk seorang guru marhainisme yang bersembunyi di timur Indonesia, khususnya di Kota Ambon. Beliau sehari-hari dikenal sebagai Bung Mando. Namanya Bung Arman Kalean. Saya ingin berbincang-bincang dengan Bung Mando seputar fenomena Rocky Gerung. Indonesia akhir-akhir ini dikejutkan dengan pikiran-pikiran Rocky Gerung yang sangat menukik dan menohok. Oleh karenanya saya meminta pendapat Bung Mando sebagai guru ideologi marhainisme. Bagaimana tanggapan Bung Mando soal Rocky Gerung itu sendiri? Ya, sebenarnya sih bagi saya Rocky Gerung itu ya bukan ideolog ya, dia juga bukan pemikir ya, tapi sudah terlanjur dikagumi sebagai polisi logika. Saya sebut demikian karena memang Indonesia ini seolah-olah kita ini sudah tidak punya lagi sandaran ketokohan pemikir ideal itu seperti apa. Ya, mungkin juga ini jadi pekerjaan dari para organisatoris ya, terutama di kalangan OKP, di kalangan parpol juga. Nah, itu tidak punya semacam warna ideologi tertentu yang justru menguat dan diterapkan di lapangan-lapangan sosial. Saya kira Rocky ini bukan ideolog ya, dia bertindak layaknya polisi logika ya, semoga tidak sampai pada polisi moral ya. Berikut kalau bagi saya sih apa yang disampaikan Rocky ini tidak perlu terlalu diseriusi lah, termasuk oleh Bung Adit sendiri yang punya channel ya. Jangan lupa subscribe. Jadi Bung Mando sendiri melihat Rocky Gerung itu bukan sebagai seorang ideolog ya? Ya, tentu saja dia bukan seorang ideolog. Karena ideolog itu tidak mungkin dipisahkan dari lapis massa sosial. Bagi saya juga tentu saja melihat Rocky Gerung sebagai proses ya. Karena boleh saja apa yang dia katakanlah, dia menggunakan kata dialektika, boleh saja di tahun-tahun berikutnya dia agak melunak, tergantung rezim siapa yang akan dekat dengan dia. Misalnya waktu di zaman SBY atau kemarin dia lebih cenderung dekat dengan ide-ide dari kubu Prabowo ya. Kalau seandainya Prabowo jadi, katanya kan cuma kritik 7 menit kan. Nah, lepas 7 menit apalagi yang mau dibuat. Nah, itu jadi persoalan. Jadi kalau saya pribadi sih melihat Rocky Gerung ini, orang ini cenderung kalau dalam tulisan itu mungkin akan menggunakan patch writing, kalau dalam pemikiran pembahasannya itu ya obskurantis. Obskurantis itu maksudnya seperti Anda menjelaskan ada satu sebilah daun hijau yang punya pelepah daunnya berwarna merah, kemudian punya cadangan makanan di akar, tanpa menyebutkan itu adalah jenis singkong seperti yang di belakang saya ini. Tapi nanti akan dilihat oleh publik mengiranya yang dimaksudkan Rocky Gerung itu adalah ubi jalar ya, macam petatas, potato itu kan, padahal yang dimaksud Rocky Gerung sebenarnya adalah singkong, atau kalau di sini bilangnya kasbi ya. Nah, itu bentuk obskurantis. Nah, bentuk obskurantis seperti ketika dia bilang fiksi, kitab suci itu fiksi. Nah, itu obskurantis karena dia tidak menjelaskan secara terang bahwa yang dimaksudkan dia dengan fiksi itu kriterianya seperti apa. Nah, disitulah yang publik melihat, ini ada semacam shock culture, shock paradigmatik. Jadi orang tersentak tiba-tiba bahwa oh iya ini semacam ada kebaruan. Padahal Rocky Gerung harus menjelaskan itu ya, Pak Rocky harus menjelaskan itu secara terang dan jelas ya. Kata Quran surat Ibrahim ayat 4 itu ya, nabi-nabi turunkan dengan bahasa kaumnya supaya kaumnya itu mampu mengerti dengan terang dan jelas. Nah, saya kira sebagai tanggung jawab seorang katakanlah pemikir ya, kita sebut saja Pak Rocky sebagai pemikir ya, ya harus menjelaskan kriteria yang dibangunnya dengan terang dan jelas, sehingga ketika orang lain melihat itu menentang kelaziman berpikir atau kelaziman kriteria, Pak Rocky tidak lantas menyebut orang lain itu dengan sebutan dungu. Nah, disitulah sebenarnya salah
salah mengelaborasi, salah menjelaskan. Jadi kalau dalam dunia sastra ini sih sebenarnya Paroki sedang merumitkan hal-hal yang sederhana. Padahal tanggung jawab seorang intelektual itu adalah menyederhanakan yang rumit, mampu menjelaskan bahwa hal-hal yang rumit yang untuk dimengerti oleh kalangan akar rumput, yaitu harus mereka bisa mengerti, memahami secara cepat, lugas dan tegas. Iya, Bung Mando. Menarik apa yang tadi disampaikan, tapi kan belakangan masyarakat Indonesia pada umumnya bahkan menobatkan Bung Rocky Gerung itu sebagai presiden akal sehat. Apakah pikiran-pikirannya tidak cukup rasional, tidak cukup mewakili pikiran kebangsaan menurut Bung Mando? Ya, Paroki ini kan bagian kecil daripada entitas kebangsaan kita. Jadi Paroki ini tidak perlu dianggap serius lah oleh kalangan anak muda kita, meskipun kesalahan-kesalahan kita, kekurangan-kekurangan kita adalah tidak mampu menaikkan tensi pemikiran yang sama, yang sebanding. Kita itu memang ya bisa dikatakan krisis intelektual progresif, sehingga kehadiran Paroki di ruang publik ada nilai positifnya juga sebenarnya untuk merangsang bahwa intelektual progresif ya harus kira-kira idealnya seperti ini, meskipun bangunan pemikirannya banyak yang saya anggap kurang juga. Jadi Bung Mando sendiri ingin mempertegas bahwasanya Bung Rocky Gerung itu tidak konsisten dengan pemikiran-pemikirannya. Sejauh ini jika pemikiran itu diaplikasikan dalam tindakan, ya kita anggap dia konsisten atau bertolak belakang antara pemikiran. Jadi inkonsistensi seorang pemikir ya itu terjadi ketika apa yang dia bicarakan tidak sesuai dengan apa yang dia buat. Ya, misalnya ketika dia mengkritisi pemerintahan ini dan dia tidak ada di dalamnya misalnya, ya itu berarti kita anggap dia konsisten. Tetapi juga tidak bisa kita generalisir semua. Misalnya soal kritik dia tentang Pancasila, soal kalimat-kalimat dia Tuhan tidak berdaulat dalam NKRI, saya pikir itu ada semacam inkonsistensi juga, karena dia hidup di negara yang menganut Pancasila lalu dia kritik Pancasila. Nah, itu kan seperti simpatisan HTI yang masih menerima gaji negara, uang dari negara, kira-kira Ya, seperti itu. terima kasih Bung Mando atas percakapan singkatnya, akan dilanjut di sesi berikutnya.